Asal mula genderuwo. Zaman dahulu, di sebuah kerajaan gaib yang tersembunyi di hutan lebat, hiduplah makhluk-makhluk halus dengan kehidupan damai. Salah satu yang paling dihormati adalah seorang panglima gaib bernama Ragangta. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan gagah berani, diangkat sebagai pemimpin karena kekuatan magisnya yang luar biasa. Ragangta memiliki kesetiaan tanpa batas kepada rajanya, Prabu Kalangrat, penguasa alam gaib yang bijaksana. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Di tengah kerajaan yang seharusnya damai, muncullah seorang penasihat kerajaan yang ambisius bernama Ngalangma. Ia merasa iri dengan kekuatan dan kedudukan Ragangta. Diam-diam, Ngalangma menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan Ragangta dan merebut posisi tertinggi di sisi Prabu Kalangrat. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Ngalangma memanfaatkan kesempatan untuk menjebak Ragangta. Ia menyebarkan kabar palsu bahwa Ragangta merencanakan kudeta terhadap Prabu Kalangrat. Kabar itu dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok kerajaan gaib. Berkat kelicikan dan siasat jahatnya, Ngalangma berhasil membuat Prabu Kalangrat percaya akan pengkhianatan Ragangta. Tak lama, Ragangta dipanggil ke hadapan Prabu Kalangrat. Tanpa diberi kesempatan untuk membela diri, Ragangta dituduh merencanakan kudeta dan diusir dari kerajaan. Hukuman ini sangat berat bagi seorang panglima yang telah bersumpah setia. Dengan hati penuh amarah dan dendam, Ragangta pergi meninggalkan kerajaan gaib, menyimpan luka dan kebencian yang mendalam. Tersingkir dari kerajaan, Ragangta berjalan tanpa tujuan di hutan yang gelap dan sepi. Jiwanya dipenuhi kemarahan, rasa pengkhianatan, dan kebencian yang tak terhingga. Dengan langkah berat, ia menyusuri lembah-lembah dan gua-gua tersembunyi, semakin menjauh dari kehidupan makhluk-makhluk gaib lainnya. Suatu malam, Ragangta bertemu dengan seorang pertapa tua yang memiliki kemampuan magis kuat, namun penuh teka-teki. Pertapa itu tahu apa yang terjadi pada Ragangta dan menawarkan bantuan. "Aku tahu hatimu hancur, wahai Panglima Besar. Kau ingin kekuatan untuk membalas dendam, bukan?" Ragangta, yang hatinya sudah sepenuhnya dipenuhi oleh kebencian, menerima tawaran itu tanpa pikir panjang. Dengan ritual hitam yang penuh sihir kelam, pertapa tua itu memberinya kekuatan gelap yang luar biasa. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Tubuh Ragangta yang dulu gagah berani mulai berubah. Kulitnya mengeras dan dipenuhi bulu hitam tebal. Wajahnya mengerikan dengan gigi-gigi tajam, dan tubuhnya semakin besar hingga mencapai 2 kali lipat ukuran manusia biasa. "Aku akan memberimu kekuatan, tapi dalam wujud yang sesuai dengan amarahmu," ujar sang pertapa. "Kau bukan lagi panglima terhormat. Kini kau adalah genderuwo, makhluk yang hanya hidup dalam kegelapan, dibenci dan ditakuti oleh semua." Ragangta menerima kutukan itu dengan senang hati. Dengan kekuatan barunya, ia bersumpah akan kembali dan membalas dendam pada semua yang mengkhianatinya, terutama Ngalangma. Setelah sepenuhnya berubah menjadi genderuwo, Ragangta mulai menyebarkan terornya. Ia menyerang setiap makhluk gaib yang ditemuinya, membuat mereka takut dan melarikan diri ke tempat-tempat yang lebih aman. Namun, kemarahannya tidak berhenti di dunia gaib. Ia mulai melintasi batas-batas dunia, masuk ke dunia manusia. Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, muncul desas-desus tentang makhluk raksasa berwajah menyeramkan yang sering muncul di malam hari. Para penduduk mulai merasa ketakutan ketika beberapa orang hilang secara misterius. Beberapa dari mereka mengaku melihat sosok besar berbulu hitam dengan mata merah menyala yang mengintai dari balik pepohonan. Cerita tentang genderuwo menyebar dengan cepat. Dikisahkan bahwa ia sering mengganggu para penduduk desa, terutama wanita dan anak-anak.
Ia dikenal sebagai makhluk yang suka menculik manusia dan membawa mereka ke sarangnya yang tersembunyi di dalam gua-gua gelap di hutan. Ada yang percaya bahwa genderuwo bisa berubah wujud menjadi manusia biasa untuk menipu dan menakuti korbannya. Masyarakat desa mulai mengadakan upacara-upacara untuk menangkal gangguan genderuwo. Mereka menyalakan obor dan memasang sesaji di sudut-sudut desa, berharap makhluk itu tidak mendekat. Namun, teror genderuwo terus berlanjut, meninggalkan jejak ketakutan dimanapun ia pergi. Di tengah kegelapan, genderuwo, yang dulunya adalah panglima besar Ragangta, terus hidup dalam dendamnya. Ia bukan lagi seorang pemimpin yang dihormati, melainkan makhluk yang ditakuti. Di balik sosok mengerikannya, ia masih menyimpan rasa sakit karena pengkhianatan yang tak termaafkan. Genderuwo menjadi legenda, dan namanya akan terus diingat sebagai simbol kekuatan yang lahir dari amarah dan kebencian.